Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Berjumpa lagi dengan saya dalam demonstrasi kontekstual modul 2.2 dengan materi RPP yang mengandung kompetensi sosial emosional dan berdiferensiasi. Dengan saya Al-Furqan MPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Selamat menyaksikan. Berikut ini akan saya bacakan hasil kerja saya pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengandung pembelajaran sosial dan emosional atau PSE dan berdiferensiasi. Sekolah SMP Negeri 2 Gelombang, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas 8, semester 1 atau ganjil atau gazal. Alokasi waktu 80 menit. Materi pokok teks interaksi interpersonal pada submateri perkenalan diri. A. Kompetensi dasar 3.1 menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memperkenalkan diri sesuai dengan konteks penggunaannya. Kompetensi dasar 4.1 menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memperkenalkan diri dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. B. Tujuan pembelajaran. Para siswa atau murid diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan dapat 1. Memahami kalimat-kalimat sederhana untuk memperkenalkan diri. 2. Mampu menggunakan kosakata yang tepat untuk menggambarkan diri dan minat pribadi. 3. Berlatih berbicara dengan lancar dalam situasi perkenalan. Media pembelajaran dan sumber belajar. Media, worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, alat dan bahan, penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infocus. Sumber belajar, buku penunjang, kurikulum 2013, mata pelajaran bahasa Inggris, When English Ring the Bell, kelas 8, cetakan dari Kemendikbud, revisi tahun 2017. Selanjutnya, sumber belajar selanjutnya adalah Furqan Guru Official YouTube channel. Kita lanjutkan masuk pada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan. Deskripsi kegiatan, alokasi waktu 15 menit. Guru membuka pelajaran dengan melakukan kegiatan awal rutin. Kegiatan rutin ditujukan untuk membangun suasana pembelajaran yang positif dan mempersiapkan murid untuk melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dalam hal ini, KSE-nya adalah kesadaran diri dan pengelolaan diri. Sebelum guru melakukan kegiatan ini, penting sekali bagi guru untuk mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun mentalnya. Ini dapat dilakukan misalnya dengan memastikan dirinya sudah tenang dan fokus sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, guru dapat berdoa, menerapkan teknik bernapas dalam latihan stop, minum segelas teh hangat, atau kegiatan lainnya yang disukai. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan murid dalam kegiatan awal rutin ini diantaranya adalah berdoa, latihan bernapas dengan berkesadaran penuh atau mindfulness, mengambil jeda secara fisik dan mental dengan latihan stop, yaitu stop, take a breath, berhenti, mengambil napas, observe, mengamati, proceed, melanjutkan.
Membacakan cerita pendek dapat berupa humoris, inspiratif, dan lain-lain. Ice breaking bisa juga dilakukan pada kegiatan ini atau mendongeng. Selanjutnya, memperdengarkan musik instrumental yang membangun ketenangan. Selanjutnya, menyanyikan lagu bersama-sama. Masih pada kegiatan pendahuluan, deskripsi kegiatan. Melakukan kegiatan relaksasi atau pegangan otot khususnya setelah duduk dalam waktu yang cukup lama selama pembelajaran. Menulis jurnal misalnya tentang apa yang dirasakan, apa tujuan yang ingin dicapai hari ini, dan lain-lain. Memberikan waktu 2 menit untuk berbincang-bincang dengan teman sebangku atau yang duduk di depan atau di sebelah. Melakukan dialog ringan tentang yang sedang hangat, tentang topik yang sedang hangat, atau menarik perhatian murid. Pembelajaran akan diawali dengan permainan atau kuis singkat. Murid diminta untuk menjawab sebanyak-banyak pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Yang pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan singkat terkait dengan pengenalan diri. Misalnya, can you spell your own name? Can you spell your friend's name? What is your nickname? Murid yang benar menjawab akan mendapatkan poin. Setelah waktu permainan habis, kurang lebih 10 menit, ajaklah murid melakukan refleksi singkat. Misalnya dengan menanyakan apakah mereka suka dengan kuis yang diberikan, bagaimana yang disukai, apa saran mereka jika ada kuis lagi. Hal ini dengan memberikan kesempatan pada murid untuk memberikan pendapat dan saran, guru dapat membangun koneksi dan rasa percaya. Guru akan mencatat dan menggunakan informasi yang didapat dari permainan tersebut untuk memetakan sejauh mana pengetahuan awal murid tentang perkenalan diri. Permainan dapat menjadi medium atau sarana pembelajaran sosial emosional yang baik. Permainan memunculkan berbagai emosi dalam diri murid. Setelah permainan usai, guru dapat melakukan refleksi dengan mendiskusikan emosi yang mereka yang muncul. Dalam skenario pembelajaran ini, guru dapat mengajak murid mengingat kembali pengetahuan sebelumnya dengan kuis. KSE yang dibangun pada poin ini adalah kesadaran diri. Kegiatan kuis yang dibawakan dengan menarik, dengan tetap memperhatikan bentuk soal, penyajian, pertanyaan, pengaturan waktu, sistem menjawab, dan lain-lain dapat membantu mengembangkan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Masih pada kegiatan pendahuluan, guru juga dapat melibatkan murid dengan meminta feedback atau umpan balik apa yang dapat dilakukan untuk membuat kuis yang lebih baik lagi. Usaha guru menanyakan umpan balik pada murid dapat melibatkan murid dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. KSE yang dibangun pada poin ini adalah kesadaran diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lanjut pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, alokasi waktu yang disediakan adalah 50 menit dengan pembagian. Kegiatan 1, 15 menit. Lakukan kegiatan think, write, share, berikan murid instruksi dan waktu untuk menuliskan, misalnya dalam bentuk mind map, apa saja yang mereka ketahui tentang perkenalan diri. Pastikan guru memberikan waktu untuk mereka berpikir atau wait time. Dengan memberikan waktu untuk berpikir, menulis, dan menyampaikan hasil pemikirannya, murid berkesempatan untuk membangun fokus terhadap materi pembelajaran. Pada saat tersebut, kita berharap murid melakukan review atas apa yang telah mereka pelajari di jenjang kelas sebelumnya. Setelah itu, minta beberapa murid untuk membagikan atau sharing apa yang telah mereka tulis. Berikan apresiasi bagi usaha yang telah mereka lakukan untuk mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, bukan pada yang menjawab benar saja. KSE yang dibangun pada poin ini adalah kesadaran sosial. Guru akan menggunakan hasil pekerjaan murid untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Masih pada kegiatan inti. Kegiatan kedua, durasi waktunya 25 menit. Siswa yang visual, siswa mengamati video perkenalan diri yang ditampilkan guru di Purkon GuruTuber Official YouTube channel, khususnya video perkenalan diri di link yang tersedia. Siswa yang auditori, siswa atau guru memaparkan perkenalan diri. Siswa yang kinestetik,
memberikan kesempatan pada siswa untuk simulasi perkenalan diri. Siswa mengamati video perkenalan diri oleh guru melalui akun GuruTuber official YouTube channel, khususnya video perkenalan diri di link yang sudah tertera. Siswa menyalin teks perkenalan diri dari video. Kemudian siswa menyiapkan simulasi perkenalan diri. Siswa mendemonstrasikan simulasi perkenalan diri secara individu. Selanjutnya, siswa dibimbing guru untuk mendemonstrasikan perkenalan diri melalui diskusi kelas atau diskusi kelompok. Masih pada kegiatan inti, deskripsi kegiatannya yaitu bekerja kelompok. Meminta murid bekerja dengan temannya juga dapat membantu mengembangkan kesadaran sosial dan keterampilan relasi yang merupakan dua kompetensi sosial emosional. Dalam kerjasama, murid belajar bagaimana bernegosiasi dengan orang lain, mengembangkan kepemimpinan dan mengetahui kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi terbaik untuk kelompok. Guru dapat memasangkan dengan lawan jenis murid yang berbeda-beda, dan sesekali murid dapat memilih sendiri. Jika murid mengeluh tentang siapa teman yang menjadi pasangannya, guru bisa menyampaikan pada murid bahwa tujuan guru memasangkan dengan orang yang berbeda-beda agar mereka dapat terlatih untuk dapat bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda pula. Dorong murid untuk mengenali kekuatan teman, berempati, dan saling menghargai untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Setelah itu, minta murid untuk melakukan refleksi. Selanjutnya, kegiatan 3 atau kegiatan terakhir dari kegiatan inti yang durasi waktunya 10 menit. Pada sesi ini, siswa melengkapi teks perkenalan diri dari video dengan data dirinya masing-masing. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau umpan balik yang nantinya akan dikuatkan kembali oleh guru. Selanjutnya, sebagai lanjut pada kegiatan penutup. Deskripsi kegiatan. Sebagai penutup pembelajaran, minta murid melakukan refleksi. Pertanyaan pemandu berikut dapat digunakan untuk memandu proses refleksi murid. 1. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Pertanyaan ini mengandung KSE kesadaran diri. 2. Berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian apa yang paling mendasar ketika kita memperkenalkan diri kita? 3. Strategi apa yang kamu gunakan untuk tidak gugup ketika memperkenalkan diri di depan umum? KSE pada pertanyaan ini adalah pengelolaan diri. 4. Menurutmu apakah penting melatih perkenalan diri di depan umum? Poin pertanyaan 4 ini mengandung KSE pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5. Tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Poin pertanyaan ini mengandung KSE pengelolaan diri. 6. Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa yang akan datang? Poin ke-6 pertanyaan ini mengandung KSE pengelolaan diri. Jangan lupa untuk memberikan apresiasi atas semua usaha murid sepanjang mempelajari materi ini. Selanjutnya, D. Penilaian hasil pembelajaran. A. Penilaian sikap. Penilaian sikap dilihat melalui cara siswa dalam mendemonstrasikan perkenalan diri baik secara individu maupun kelompok, diskusi selama berlangsungnya proses pembelajaran atau assessment for learning. B. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan bertujuan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran dengan mengacu pada tujuan pembelajaran. C. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan melalui rubrik penilaian. Berikut adalah penilaian hasil pembelajaran, sikap, yaitu penilaian observasi. Selanjutnya, penilaian pengetahuan melalui rubrik pada tabel penilaian aspek pengetahuan.
keterampilan pada rubrik penilaian kemampuan berbicara atau speaking skill. Berikut adalah E. Lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik LKS atau LKB. Kegiatan 1, kegiatan 2 dan 3. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi dengan modul-modul selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat sekalian.